Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan sharing best practice sebuah kegiatan yang telah dilaksanakan di SMP Islam Sinar Cendekia, sekaligus menyampaikan hasil riset investigasi terhadap perkembangan soft skill siswa melalui organisasi siswa intrasekolah atau OSIS, studi kasus pelaksanaan kegiatan Scholection 2021. Latar belakang riset ini adalah pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi sebagian besar lini kehidupan manusia, salah satunya di bidang pendidikan. Seluruh kegiatan belajar siswa, baik di dalam maupun di luar kelas, harus dilaksanakan secara online demi keselamatan semua. Tapi nggak bisa kita pungkiri bahwa kondisi hari ini juga telah memberikan dampak yang positif bagi sebagian besar stakeholder yang terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah. Kegiatan belajar siswa di luar kelas melalui OSIS bertujuan untuk mengembangkan soft skill siswa dalam berorganisasi. Melalui kegiatan dan program OSIS, anak-anak dapat mendapatkan peluang yang cukup tinggi untuk mengembangkan kapasitas mereka dalam kepemimpinan, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Selain itu, anak-anak juga berpeluang untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengelola sebuah kegiatan secara online di masa pandemi, seiring dengan meningkatnya peluang untuk memanfaatkan teknologi. Sebelumnya saya akan perkenalkan, Scholection ini adalah sebuah ajang perlombaan di bidang akademik, seni, dan olahraga yang diadakan dengan tujuan untuk mengasah minat dan bakat siswa untuk SD dan SMP. Di tahun 2021, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5-23 Januari dengan melibatkan kurang lebih 35 siswa sebagai panitia. Mereka semua tergabung di dalam kepengurusan OSIS, ditambah 2 guru sebagai pengarah dan 6 guru sebagai pendamping lomba. Memang biasanya kegiatan ini dilaksanakan secara offline di sekolah untuk menjangkau peserta SD dan SMP yang ada di wilayah Tangerang Raya. Namun karena tahun ini berjalan di tengah pandemi, akhirnya kegiatan ini harus dilaksanakan secara online dan alhamdulillah berhasil menjangkau peserta lebih dari 700 orang yang terdiri dari siswa SD, siswa SMP, dan peserta umum se-Indonesia. Secara ringkas, kegiatan Scholection ini dimulai dari tahap perencanaan. Anak-anak melakukan fundraising atau dana usaha, kemudian bekerja sama dengan banyak perusahaan untuk menjadi sponsor dan media partner, serta memanfaatkan sosial media untuk publikasi kegiatan. Memang pada awalnya, kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan secara offline, karena persiapannya sudah 1 tahun sebelumnya. Jadi saat itu belum pandemi. Direncanakan untuk dilaksanakan secara offline, tapi karena pandemi akhirnya harus diubah dan mengalami beberapa penyesuaian untuk seluruh rangkaian acaranya, sehingga semua kegiatan dilaksanakan secara online. Akhirnya memang semua koordinasi rapat panitia itu dilaksanakan secara online dan hanya sedikit sekali saat panitia itu harus datang ke sekolah untuk melaksanakan koordinasi atau rapat secara offline. Kemudian untuk tahap pelaksanaannya, seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pembukaan, lomba-lomba, webinar, sampai penutupan, dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Droidcam, serta didukung oleh perangkat lain, seperti tripod, green screen, dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan. Dan memang beberapa panitia datang ke sekolah, tapi dengan jumlah yang dibatasi. Kemudian memang untuk evaluasinya, alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, bahkan melebihi harapan siswa. Karena memang pesertanya menjangkau dari lintas pulau se-Indonesia, kemudian bahkan ada 1 lomba yang diikuti oleh ratusan peserta. Nah, ini adalah dokumentasi kegiatan Scholection, khususnya pada saat pembukaan, penutupan, dan webinar. Sebagian kecil panitia datang ke sekolah untuk bertindak sebagai MC, operator, floor director, sementara sebagian besar panitia yang lain
berkontribusi dari rumah sesuai dengan perannya masing-masing. Dengan bantuan handphone, kemudian tripod, laptop, wireless earphone, wireless mic, green screen gitu ya, dan aplikasi Zoom serta Droidcam, anak-anak dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sukses. Walaupun memang kegiatan ini baru pertama kalinya dilaksanakan secara online. Jadi aplikasi Droidcam ini adalah sebuah aplikasi yang dapat mengalihfungsikan sebuah perangkat Android untuk menjadi wireless webcam, sehingga memungkinkan kita sebagai penggunanya untuk dapat melaksanakan kegiatan yang sifatnya live streaming. Nah, karena kesuksesan mereka, akhirnya membuat saya ingin mencari tahu manfaat apa sih yang didapat oleh anak-anak dari pengalamannya dalam mengorganisasi kegiatan Scholection 2021 secara online. Sehingga rumusan masalahnya berfokus pada apa saja manfaat yang diperoleh siswa dari pengalamannya dalam mengorganisasi kegiatan Scholection 2021 secara online. Karena memang riset ini bersifat kualitatif, maka saya menggunakan dua metode. Yang pertama survei dengan menyebar kuesioner, yang kedua wawancara untuk menggali jawaban lebih dalam dari apa yang didapat saat survei. Kuesioner berfokus pada dua hal. Yang pertama, penyelenggaraan kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Dan yang kedua, manfaat apa saja yang didapat oleh anak-anak dari pengalamannya dalam mengelola kegiatan ini secara online. Memang pada saat survei, untuk menggali manfaat apa yang didapat oleh anak-anak, diberikan 8 kategori soft skill yang sekiranya dapat berkembang dari mengelola kegiatan Scholection ini. Semua kategori dijawab dengan skala linear 1-5, kemudian dirata-rata dan diurutkan dari yang nilainya tertinggi sampai yang terendah. Dan hasilnya diperoleh ada 2 skill yang dirasa sangat berkembang pada diri siswa dari mengelola kegiatan ini, yaitu manajemen waktu dan kerjasama, ada di skor 4,8, dilanjutkan dengan kepemimpinan, berpikir kritis dan problem solving, skornya sama yaitu 4,7, dilanjutkan dengan berani mengambil keputusan di 4,6, selanjutnya yang terakhir adalah percaya diri dan tech savvy atau melek teknologi gitu ya di 4,3. Saya akan membahas 5 kategori dengan nilai yang tertinggi, kenapa bisa dirasa sangat berkembang melalui kegiatan ini. Mulai dari manajemen waktu. Memang kegiatan ini disiapkan sejak setahun sebelumnya. Saat itu belum pandemi, di Januari 2020. Nah, saat itu ketika persiapan berjalan, memang bersamaan dengan awal-awal terjadinya pandemi. Sehingga anak-anak masih berada dalam masa adaptasi untuk belajar daring. Di saat penyesuaian dengan jadwal belajar baru, mereka juga membagi waktu untuk mengerjakan tugas-tugas, serta bahkan melewati 4 masa penilaian semester. Ada PTS genap, kemudian UKK, PTS ganjil, sampai ke PS ganjil. Tapi itu semua tidak membuat mereka terganggu konsentrasinya untuk tetap fokus pada akademik sambil menyiapkan kegiatan Scholection ini. Kemudian untuk tahap kerjasama, alhamdulillah ini berkat bantuan dan pendampingan dari guru yang cukup intens, sehingga dapat memicu anak-anak untuk mampu bekerja sama lebih dalam di timnya masing-masing sesuai dengan deskripsi kerjanya yang telah ditentukan. Kemudian untuk kepemimpinan, memang pada saat pada saat persiapan kegiatan ini sempat terjadi lost contact pada ketua panitianya beberapa kali. Tapi karena waktu terus berjalan, akhirnya kepemimpinan sempat diambil alih oleh wakil ketua, dibantu oleh ketua-ketua divisi dan atas bimbingan dari guru pengarah. Nah, untuk yang terakhir yaitu critical thinking dan problem solving, dengan skor yang sama dengan kepemimpinan di 4,7, karena memang pada awalnya kegiatan ini direncanakan untuk dilaksanakan secara offline di sekolah. Tapi karena ada pandemi, anak-anak harus terpaksa nih untuk membatalkan rencana tersebut dan memutar otak untuk
kembali membuat rencana dan penyesuaian terhadap seluruh rangkaian kegiatan supaya kegiatan ini dapat dilaksanakan secara online. Kemudian menjelang acara pembukaan, saat persiapan dan gladi bersih, ternyata kamera yang akan digunakan sebagai webcam mendadak tidak terkoneksi. Akhirnya anak-anak harus cari cara untuk gimana caranya supaya ini tetap bisa berjalan gitu ya. Dan muncullah solusi untuk menggunakan aplikasi DroidCam tadi. Gitu ya. Mereka belajar ini secara otodidak dengan dengan mencari tahu, membaca, kemudian lihat tutorial YouTube dan bertanya-tanya pada orang yang memang sudah pernah menggunakan aplikasi ini gitu. Dan akhirnya memang kegiatan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, untuk implikasinya, jadi memang kegiatan OSIS, baik itu School-Action maupun yang lain, ini bisa menjadi peluang yang sangat besar bagi siswa untuk dapat mengembangkan soft skill-nya, terutama dalam hal kepemimpinan, manajemen waktu, kerjasama, critical thinking, dan problem solving. Gitu ya, karena mereka akan belajar mengelola kegiatan-kegiatan di mana mungkin akan ada masalah yang datang saat mereka mempersiapkan kegiatan itu. Tapi mereka akan belajar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dengan adanya kemajuan teknologi, dengan menggunakan beberapa aplikasi dan perangkat pendukung yang lain, semua dapat melaksanakan kegiatan yang sifatnya live streaming dengan sangat mudah, bahkan seperti seorang profesional, gitu ya, seperti layaknya tayangan-tayangan berita yang ada di televisi gitu. Nah, kemudian untuk berikutnya, apa yang bisa dilakukan sebagai rekomendasi, memang kegiatan School-Action ini kan kegiatan yang sifatnya cukup positif karena bertujuan untuk menggali minat dan bakat siswa sekaligus sebagai ajang silaturahim dengan sesama sekolah gitu ya. Kemudian juga sebagai ajang buat promosi sekolah. Karena ini sifatnya positif, maka ini perlu dilanjutkan. Hanya dengan ada perbaikan ke depan, yaitu panitia agar lebih proaktif dalam komunikasi, baik itu komunikasi ke dalam maupun keluar. Saat mereka harus konsultasi dengan guru pembimbing, kemudian saat mereka ketika rapat harus lebih berani dalam menyampaikan ide, kemudian juga bagaimana mereka berkomunikasi dengan timnya masing-masing ketika bekerja sama, gitu ya. Juga komunikasi keluar saat mereka harus mempublikasikan acara, kemudian presentasi di depan perusahaan untuk menjadi sponsor dan media partner, gitu ya. Dan saat pendaftaran gitu, ke sekolah-sekolah. Nah, kemudian panitia harus menyiapkan minimal 2 rencana supaya mereka lebih siap terhadap perubahan yang kemungkinan akan terjadi ke depan. Gitu ya. Dan terakhir, perlunya ada evaluasi yang terukur dan terstruktur. Karena memang agar kegiatan ini bisa berjalan lebih baik ke depannya, mereka perlu ada evaluasi. Misalnya ketika saat persiapan, itu anak-anak harus mengacu pada timeline yang sudah ditentukan. Kemudian pada saat pelaksanaan harus ada evaluasi harian, apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir, ketika seluruh rangkaian kegiatan sudah selesai, itu harus digali evaluasi dari seluruh pihak yang terlibat, mulai dari panitia maupun guru-guru pendamping. Dari sana mungkin kita akan mendapatkan banyak rekomendasi serta saran supaya kegiatan School-Action di tahun berikutnya bisa lebih baik lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari best practice kegiatan School-Action 2021. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.